Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah taala nafa'u bihi wa bi ummi wa bidarin amin. Babu izalatin najasati wa bayaniha. Bab tentang menghilangkan najis dan penjelasan tentang najis. Apa itu najis? Pan-najisu fil lughati al-qadru. Najis menurut bahasa yaitu kotoran ya. Kalau menurut syariat atau istilah wa fi syar'i qadrun makhsusun yamna'u sihata sholati. Menurut syariat yaitu kotoran yang khusus yang mencegah akan sahnya sholat. Jadi kalau orang bajunya kena kotoran, dia ulang sholatnya karena nggak sah sholatnya. Jadi kotoran itu menyebabkan orang itu nggak sah sholatnya. Fa indal jumhuri annahu la yakfi izalatun najasati wa tathiruha illa bil ma'i. Menurut jumhur ulama bahwasanya tidak cukup menghilangkan najis itu dan mensucikan najis itu kecuali dengan air. Berarti ulama kebanyakan berpendapat bahwa yang namanya menghilangkan najis itu pakai air. Jadi harus pakai air, dicuci, dibasuh. Wa qala Hanafiyatu yakfi izalatuha wa tathiruha bi ayatin madatin. Menurut Imam Hanafi cukup atau boleh menghilangkan najis itu dan mensucikannya dengan sesuatu yang padat. Pakai batu, sekarang pakai tisu. Ya, boleh, nggak pakai air lagi. Kalau pakai batu tuh batunya maksudnya sembarang bentuk batu atau ada bentuk? Iya, pertama batunya yang suci. Iya. Ya, kemudian yang bisa mengangkat najis. Ya, nggak licin, nggak kayak kolar gitu. Iya. Kemudian kalau batunya satu, berarti ada 3 batu kan? Iya, 1, 2, 3. Kalau cuma satunya, batu cuma satu, sisinya aja yang 3. Sisi sini, sisi sini, sisi sini. Ya. Kalau kita nggak tegel, pakai ini lagi, iya. Apa? Air. Kalau nggak ada air itu pakai itu. Iya, makanya kan alhamdulillah nggak pernah ketemu sih. Iya. Kan takutnya ketemu. Kalau pakai daun nggak bisa ya, daun licin. Pakai daun nggak bisa ya. Pakai tanah. Berapa? Iya. Nah itu kotoran bukan cing. Bukan. Bukan kan? Nggak apa-apa kan. Kotoran karena apa? Pipis, iya. Nah, iya. Orang manusia, binatang ya. Atau air liur apa? Anjingnya. Oh iya. Jadi kalau jumhur ulama sepakat pakai air cara ngilangkinnya. Nah hadisnya An Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhadu khallan faqala la akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ia berkata ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamar yang dijadikan cuka. Lalu Nabi bilang, la, tidak boleh. Mulakan hadis ini oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi orang dulu yang di Mekah itu di Arab itu yang namanya khamar itu udah biasa, ya, menangkal hawa dingin dia minum khamar biar badannya hangat. Makanya larangan ayat turun tentang khamar itu 3 kali turun. Ya nggak langsung sekaligus khamar itu haram, enggak. Jadi khamar itu ya 3 tahap. Pertama yang namanya khamar itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi manfaatnya lebih banyak. Yang kedua, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk, berarti yang namanya mabuk nggak boleh gitu. Baru yang ketiga, innamal khamru wal maisir, baru terakhir rijsun min amali syaiton fajtanibuhu, tinggalkan. Jadi 3 tahap. Dan kalau kita bilang seseorang jangan sekaligus, dia bisa berontak pelan-pelan. Jadi jawaban Nabi lah tidak boleh. Kemudian waqad jakarahu Safiyatu anal khamra idza takhallalat bi nafsiha tahurat. Menurut Imam Syafi'i, mayoritas golongan Imam Syafi'i yang menurut Imam Syafi'i bahwasanya khamar itu apabila menjadi cuka dengan sendirinya maka suci. Jadi khamar lama ya nggak dipakai, nggak digunain. Kemudian jadi cuka. Nah, udah jadi cuka ini bisa dimanfaatin cukanya, boleh. Menurut Imam
sapi. Cuman nggak boleh tercampur sama apa-apa. Iya. Batu, masuk batu gitu. Kenapa bisa suci? Li'anna zalat illatu tahrimi fiha binafsiya wayal iskar. Karena sudah hilang keharamannya. Ilat sebab keharaman apa? Memabukkan, udah nggak mabuk lagi. Iya, jadi cuka. Asam lambung tapi nya. Iya. Cuma asam lambung ya. Cuman udah nggak mabuk lagi. Itu jadi juga buat masak begitu ya. Iya. Iya. Ya kita bakal bikin asinan kan udah cuka toh. Cuma cuka yang sekarang nggak dari homar bukan. Bisa dari tebu, bisa dari yang lainnya. Iya. Sekarang Yang jelas namanya homar itu memabukkan Iya. dan bisa merusak akal. Itu yang haram dikonsumsi. Kalau alkohol, kan sebutnya alkohol sekarang ya. Alkohol yang mati diminum. Ya alkohol itu ada yang bilang bukan homar. Makanya ada yang bilang pakai wangi-wangian yang mengandung alkohol boleh. Iya. Ya kan rata-rata kalau wangi-wangi gitu kan disemprot langsung nyes. Iya dicampur alkohol Tapi itu- itu. Iya. Sekarang bukan alkohol, namanya butan. Ada Butan. etanol, butanol. Bukan Iya. alkohol, butan. Jadi Sah aja ya. Ya boleh, itu dimaaf. Dimaaf itu. karena bukan alkohol lagi. Boleh. Karena parfum-parfum itu ditambah alkohol ya. Boleh. Dimaaf. Tapi kalau misalnya wa amma idza takhallalat bi tarisaiun, kalau di dicampurin sesuatu tadi khamar itu fala yatur, maka enggak suci. Misalnya jatuhin batu atau jatuhin kemiri atau bawang putih biar supaya jadi apa gitu ya. Itu enggak bisa. Fala yatur, enggak suci. Sekarang kalau dipindahin wa amma idza takhallalat bin naqliha min samsin ila zillin wa aksihi balisafi wajhani asauma anata huru. Kalau dipindahin misalnya homar ini dipindahin yang tadinya tempat panas ke tempat yang adem. Iya, lama-lama jadi cuka. Itu boleh. Asauma yang paling soib bilang itu suci. Atau kebalikannya dari tempat adem ke tempat panas, dijemur itu. Jadi cuka. Iya, tapi yang syaratnya jangan ditarik apa-apa tuh. Itu hadisnya. Oh, bisa ya jadi. Iya, bisa jadi cuka. Beda kesimpung jadi tape. Cuma dari letaknya aja udah halal kan. Kalau ini mau dari haram itu halal. Tapi tape itu kan mengandung alkohol juga. Tapi kan Iya. pakai ragi dari apa tuh alkohol? Ragi. Itu perlu ya. Tapi nggak memabukkan. Kalau memabukkan ya haram. Kan nggak mabuk. Ya, khamar itu sesuatu yang memabukkan, bisa menutup akal. Iya. Haram hukumnya. Tapi kalau khamar itu najis apa suci ada dua pendapat. Khamar itu khamar bisa jadi suci, bisa jadi najis, ya. Tapi kalau mengkonsumsinya sepakat haram. Kan kalau suci berarti pakai minyak wangi kayak alkoholnya berarti boleh gitu. Ada dua pendapat. Sekarang hadis tentang khimar. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana yaum Khaibar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata panada innallaha wa rasulahu yanha yaknikum an luhumil khamri ahliyati fa inna rijsun muttafaqun alaih. Iya. Dan dari Sayyidina Anas bin Malik juga tatkala ada perang Khaibar ya, pada hari Khaibar Rasulullah memerintahkan Abu Talha, lalu ia menyeru sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian daripada makan daging himar ahliyah. Himar itu kayak keledai ya. Tapi yang ahliyah, arti ahliyah itu yang memang dipelihara ya, untuk transportasi ya, itu nggak boleh. Rijsun katanya. Rijsun itu dia bilang najis ya. Jadi kalau ada himar ahliyah yang buat transportasi itu dipotong, makan dagingnya nggak boleh. Nah, itu kalau konta buat transportasi tapi tetap boleh Iya. dimakan ya? Di sini nggak, ya Nggak ada penjelasannya ya? kalau di sini di sini. Wa ammal khailu faktu lipapihi. Adapun kuda maka dipersisakan. Jadi ada perbedaan kalau kuda, daging kuda boleh nggak? Iya. Fa'anis Syafi'i wal jumhur annahu yahilu. Kalau menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama boleh dimakan daging kuda, sate kuda. Iya, kalau kita pikirin mah sapi kebo juga nggak boleh ya kalau itu ya. Kalau misalnya Apanya? kan keledai kan buat
alat transportasi. Iya. Kayak sekarang Maksudnya ahliya itu apa kudanya memang dipelihara, memang digunakan buat transportasi. Kan Iya. ada Keledainya jenis yang kuda sama yang keledai. iya, himar wahsi sama himar ahliya. Keledai itu lebih pendek dia, Iya, lebih iya. pendek. Kalau wahsi yang memang diumbar, dia makannya rumput. Kalau yang ahli itu ada yang mengatakan dia makannya kotoran. Makanya dagingnya iya haram. Tapi Imam Abi Hanifah kuda itu haram kata Imam Abi Hanifah. Dia dalilnya wal khair wal bigal wal hamir litarkabu wa zina. Ya, itu dalil Qur'annya kayak gitu. Makanya Imam Abi Hanifah bilang nah yang namanya kuda itu bigol sama himar itu haram. Ya. Tapi dibantah sama Imam Syafi'i, ya kan? Kalau yang itu nggak ada bahasanya, nggak ada hadis yang melarang tentang himar apa kuda. Ya. Tapi bisa jadi wayum kinu an yuqala anau makrun. Mungkin itu bisa cuma makruh doang. Ya. Kuda. Emang aku lebih benci mau. Iya. Tapi kalau bisa makan daging kuda boleh? Jawabannya boleh. Boleh ya. Saya pernah makan kuda. Langsung panas. Iya. Oh. Langsung panas nih. Iya, iya. Itu waktu di Depok. Oh. Karena di luar kali. Ada AC-nya. Bisa aja. Di atas. Hadis selanjutnya tentang himar dah. Gua Ya. panas. Jadi daging himar nggak Oh, iya, boleh. iya, iya, iya. Yang boleh daging kuda. Onta mah boleh, udah pasti itu mah. Iya. Onta sapi memang buat korban itu. Susunya kita minum. Iya. Wa an Umar bin Kharijah radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biminan wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha tasilu ala katifi akhrajahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sahahu. Dari Umar bin Kharijah radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata berkhutbah kepada kami oleh Rasulullah SAW di kota Mina di Haji Wada. Walhal Rasulullah di atas kendaraannya, kendaraan bukan mobil. Dulu kendaraannya onta atau kuda ya. Walu abuha dan liurnya maksudnya keringat si onta tadi ya tasil ala rokatipi menetes atau mengalir di pundak Rasulullah. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama yang namanya keringat hewan itu suci. Ini peringatan ya, Wan. Iya, ada bahasanya. Karena apa? Tadi Nabi walu abwa kasuala katipi. Dia udah keringet lah kuda. Kalau kuda keringetan. Jadi keringatnya himar itu suci, ya, atau sesuatu yang memang ada dari badannya, misalnya liurnya gitu. Itu hukumnya suci. Tapi kalau dagingnya himar nggak boleh. Yang suci itu liurnya. Kalau onta mah dagingnya boleh. Kenapa? Karena nempel tadi Nabi sama hewan tadi. Ya, itu darurat. Kalau memang gitu, berarti kalau memang gitu najis, Nabi pasti cuci pakai bajunya. Ya. Karena dia nggak cuci, berarti itu menunjukkan bahwa air liur atau keringat hewan itu kendaraan Nabi tadi suci. Hukumnya. Hadis berikutnya tentang mani. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniya summa yakhruju ila sholati fi dzalika wa ana anzur ila asal ghusli muttafaqun alaih. Hadis riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci akan air mani kemudian beliau keluar untuk sholat pada pakaian tersebut. Dan aku melihat bekas cuciannya. Kata Siti Aisyah. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa air mani itu najis. Kata hadis ini, ya. Masih bukan ada yang bilang suci ya? Iya. Ini pendapat wabi qaulal Malikiyah wa ba'du Hanabiyah. Pendapatnya Imam Malik dan Imam Hambali. Ya. Makanya disuruh cuci. Nabi menghilangkannya, berarti disuruh cuci berarti najis. Tapi waqol Abu Hanifah annal maniya najisun yujziu parku wa hukmuhu. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa air mani itu najis, maka cukup digosok atau dikeringin, dikerik ya. Maka hadis selanjutnya dalil tentang
Imam Syafi'i bahwa mengatakan mani itu suci. Wali muslimin laqad kuntu afraquhu min saubi Rasulullah sallam farokan fayusolli fihi. Dan menurut Imam Muslim juga hadisnya ada mengatakan demi sungguh aku telah menggosok atau menyikat pakaian Rasulullah SAW suatu sikatan, maka lalu Nabi sholat menggunakan pakaian tersebut. Berarti nggak pakai diguyur, iya, nggak dicuci, dikerik doang, hilangin tuh bekas maninya. Iya, dikerok. Wa fi lafzin lahu, dan pada lapas yang lain bagi Imam Muslim, takut kuntu aku ya bisan bi zufri min saubi. Demi sungguh aku telah menggosok yang kering, air maninya udah kering, bi zufri dengan kuku-kuku daripada pakaian Nabi. Berarti digosok-gosok pakai ini maninya. Kalau kering, kalau basah. Iya. Makanya kalau basah gimana? Ya. Pakai tisu. Ya. Dulu nggak ada tisu sih. Kalau basah pakai air. Dihilangin dulu. Kenapa air mani Imam Syafi'i mengatakan suci? Ya. Karena bahwasanya yang namanya manusia itu suci. Manusia berasal dari air mani. Wa idza qulna bi najasatil mani laziman naqula ala najasatil abani Adam. Kalau kita katain bahwa mani itu najis, maka yang namanya manusia juga najis. Imam Syafi'i mengatakan mani itu suci. Ada mani, ada mazi, ada wadi. Kalau mani ya tahu sendiri, maji kita tahu sendiri ya. Yang namanya maji itu yang najis ya. Makanya kalau ihtiyatnya, kalau baju yang dipakai untuk tidur jangan dipakai buat sholat. Ya khawatirkan ya celana dalamnya atau pakaiannya kena mazi. Biasanya mazi itu keluar setelah tegang, kemudian lembek, keluar itu mazi, itu najis. Kalau mani itu kental, kemudian bau adonan, keluarnya muncrat, ya, itu mani. Wadi itu setelah capek warnanya butek, dia bisa capek banget nih, terus dia keluar tes itu, terus butek warnanya. Kalau mani kan putih, kayak putih gini nih. Kalau mani putih bening kayak air. Kalau wadi itu butek keruh, keras. iya. Dia tuh kalau capek, kita capek lemah gitu, lelah gitu, lagi buang air itu keluar tes gitu. Itu namanya wadi, itu najis juga. Iya. Maaf nih, Ji, kalau perempuan ada keputihan kadang tuh ya, itu bagaimana kalau buat sholat? Sah-sah aja ya, maksudnya nggak kayak kita haid darah gitu. Kalau darah kita najis. Ya, kalau keputihan. Kalau putih najis bukan. Bukan ya? Kalau keputihan. Tapi kan kita risih gitu Penyakit maksudnya. keputihan. Hah? Penyakit. Iya. Itu najis bukan? Itu kan bagian daripada nanah. Najis. Kan nanah itu mah najis. Iya. Nanah kan najis. Berarti Harus diganti kan sholat. ganti. Iya, kalau sholat pasti ganti lah gitu. Iya. Kadang perempuan kan suka pada keputihan gitu, yang suka ngalamin gitu. Pakai pampers kan kebutuhan. Oke. Biar gampang gantinya. Enggak perlu cuci Oke. pakaian. Iya, yang tipis. Iya sih. Iya. Iya, pakai pampers. Jadi nggak perlu nyuci pakaian. Iya. Terus setiap kali sholat ganti pampers aja Iya. udah gitu. Ganti pembalut ya. Iya, makanya. Lebih murah Iya. daripada capek nyuci Iya. bajunya. Iya. Ada juga yang mau jelangnya kesudahnya tidak ada juga. Iya. Keputihan. Kalau memang najis ya harus dicopot, diganti. Iya, yang jelas mah pasti harus yang baru lagi. Iya. Ganti aja udah. Bersih juga. Kan masuk bersih. Satu lagi nih hadisnya. Wa an Abi Samhi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu yaghsilu min baulil jariyati wa yurasu min baulil gulami. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Sahihul Hakim. Dari Rasulullah, dari Abi Samhi radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu dicuci atau dibasuh daripada air kencing anak atau bayi perempuan
wa yurasu dan dipercikan atau diratain daripada air kencing anak laki-laki. Ya. Jadi yang namanya air kencing anak laki-laki cukup dipercikan dan diratakan. Artinya dipercikan itu bukan digitu-gituin doang, tapi lempengan itunya harus rata. Bukan kena ompol Ya, misalnya segini nih, segini. Itu jepitannya hampir rata sini, bukan dipit dah enggak sampai jauh semuanya. Rasa Sampai sasar ya banget. segitu, ya. Kalau yang namanya dibasuh diguyurin di sedotan aqua tuh. ya boleh pakai sedotan gitu rata. Arti yuros itu bukan dipercikan begitu doang tapi diratain gitu. Kemudian kenapa? Karena najis mukhaffafa. Wa baul sobiyati layak fi ila bil gusli. Kalau air kencing anak perempuan tidak cukup kecuali dengan dibasuh atau dicuci. Jadi kalau kencing anak perempuan harus dicuci. Ini perbedaan ini karena perbedaan kaifiatnya atau cara mencucikannya. Bagaimana kalau kotorannya sama aja? Kotoran yang dari belakang. Tadi kan itunya kencingnya, kalau kotorannya sama aja. Udah laki-laki, anak kecil, bayi. Kalau pipisnya mah beda gitu. Iya, pipisnya yang beda. Dan syaratnya batasannya wahadu sobi maida balagoh sanataini walam yakul gairul laban. Batasannya yang sebut anak kecil itu yang najis mukhaffafa itu usianya ya 2 tahun ke bawah dan belum makan selain susu emaknya atau susu orang lain Asing gitu. atau susu binatang. Susu Iya. botol. Oh, susu botol gimana? Masih buat Iya. susu binatang. Jadi olah, Iya. Oh iya udah pengolahan. Iya. ada pengolahan. Kalau susu Kalau asli. yang saya baca emang susu ibunya, susu orang lain kan dulu zaman dulu kan disusu nama Iya. tetangga atau lama ya. Kemudian sama susu hewan, misalnya susu kambing, susu sapi. Nah itu batasannya. Kalau susu formula gimana? Ada yang mengatakan termasuk, ada yang mengatakan. Tapi saya belum dapat dalilnya. Ya. Wa amma idza kalamat umat fa inau fi hukmil kabir. Kalau udah makan makanan yang lain maka semua itu dihukum orang sudah dewasa. Jadi harus dicuci, dibasuh. Ya. Kalau di teknik gimana tuh? Teknik kan pakai kurma. Iya. Kenapa? Yang kan dia belum 2 tahun tuh. Misalnya belum makanan yang pasti baru asi sama kurma gitu. Iya, kan kalau di teknik kan pakai iya. Iya. Berarti kan dia udah jadi dewasa. Meskipun dia baru 1 hari kan di tahnik tuh, Iya. 1 hari. Gimana? Itu Tuh? Dikasih minuman kurma gitu. Iya, dia teknik itu. Cuma ditempelin doang atau kayak tempelin doang ya? Tempelin doang. Ditempelin doang. Tempelin doang, enggak Iya, sampai iya. masuk ke dalam sini ya? Agak. Enggak sampai perut ya? Agak. Itu berarti bukan makan makanannya. Iya. Umat. Iya, makanan. Masih minum asi gitu. Iya. Itu cuma nempel doang ya, enggak sampai makan kurmanya ya. Iya. Kenapa kayak gitu? Ada 3 alasan. Ya. Kenapa laki-laki kok digituin air kencingnya cuma di doang, kalau Iya, alasannya perempuan gitu ya. ya. Beda dengan perempuan dia kenapa alasannya? Iya. Seperti bau itu perempuan. Pertama itu. Iya. Bojeng. Ada yang mengatakan kayak gitu. Jengkol. Kalau cewek Kalau beber gitu. kencing bayi laki-laki lebih lembut katanya ketimbang bayi perempuan. Lebih lembut agak Iya. lagi. Bahasa lembut itu mungkin lebih baunya lebih pengat gitu kalau perempuan. Tanya aja ibu-ibu yang pernah punya anak. Gambeng gitu. Iya. Bener nggak gitu? Kan ibu kalau bayi mah kan nyusu, jadinya emaknya apa aja dimakan ya udah turun ke air ke bayi. Iya, enggak maksudnya bayi laki-laki sama perempuan kok dibedain ini. Iya. bener. Alasannya kenapa? Gimana tuh ya? Tadi itu tadi, yang kedua asal kejadian laki-laki itu dari air dan tanah, maksud dari air mani, suci kan. Tapi kalau wanita dari daging dan darah, karena Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Ada yang ketiga mengatakan tanda balik anak laki-laki itu cairannya suci yaitu mani. Tapi kalau tanda balik perempuan ditandai dengan darah yaitu haid. Ya, kayak gitu alasannya. Kenapa dia najis mukhaffafa sama mutawassithah. Udah gitu ya. Iya. 2 jam gitu. Iya, ada yang kalau ada yang mau nanya dipersilakan. Sebelum ditutup. Nah kalau disebut misalnya nanya Iya.
Kalau yang disebut air mani itu kan ada suatu lagu yang mengatakan air mani itu disebut air hina, itu boleh atau bisa? Lebih umat dan Nah, lebih- iya iya kan ada kayak gitu. Pantes nggak tuh? Kalau di sana ada nggak? Lagunya apa terus baitnya? Enggak Takutnya paham, potong enggak doang tahu. gitu. Merama bener ya. Ya, Benar kan dia di Quran itu. Ya, dari tetes air hina anak. Iya, kan iya. kan di Quran dia ada di situ di Quran Pantes ya. atau boleh nggak? Kira-kira. Kalau itu istilah dari Quran. Coba Ayat apa apa? Karena gini kali ya, Ji. mahin gitu ya, mahin ya. Satu kali uang ada kalau segala sesuatu yang keluar dari lubang gitu kan Hina. kotor, Iya, nah, kotor, najis gitu dan jadi Kan ada nyanyian tuh, Mai Rama, dipatoknya ya. udah langsung kayak gitu aja. Saya dari tetes air Tanpa harus hina dibahas kau dalam-dalam. diciptakan. Itu istilah kata doang. Tapi kalau secara zatnya nggak najis. Iya. Itu hanya sebuah istilah Kan kata. dia ambil yang itunya aja kali maksudnya. Bagaimana Apa ya itu kalau lagunya dibahas? gimana? Lagunya? Dari tetes air hina Itu siapa? Manusia. diciptakan. Rama Irama. Iya, maksudnya Manusia. Iya. Kayak manusia gitu ya. Kau disempurnakan gitu ya. Sempurna terus? Iya, itu dia lagi proses tentang Maksudnya membuat nih- apa manusia kita nih jadi. jadi manusia jangan sombong. Iya. Kita tuh diciptain dari tetes air Iya, hina, bukan itu. yang sombong. Iya, Gitu jadi maksudnya. air minanya itu yang dimaksud Mama tuh bukan air mina yang Karena yang ada najis. masih itu. Karena Jadi bahasanya istilah kata doang gitu. jangan sombong. mah. Tapi Iya. dia sombong ada tuh kalau Irama sekarang. Nah, ya terkadang kan ada orang pada sombong kayak kelakuannya. Banyak lah. Bilang itu juga ada Mami Rama. Termasuk yang nyanyi gitu ya. Iya, iya, diciptain dari air hina lu kan begitu, cuman terusnya disempurnakan kan begitu kan. Iya. Dari mulai mani terus mudgo terus dari sampai tulang Ya, bulan cuman nggak ada nih sampai si Roma Irama mengatakan dari tetes air hinanya ini kira-kira pantas apa kagak gitu maksudnya. ya selama ini nggak disinggung sama Memui kan cuma dia. Kagak, berarti bener ya pantas ya nggak Iya kenapa. artinya dia menjabarkannya jangan sombong gitu kan. Emang dilanjutin tuh kalimatnya Iya. lagunya lalu engkau disempurnakan gitu ya. Iya kan? Ya iya kan dari mani Iya, jadi terus segumpal prosesnya daging, gitu. Beda dari hina segumpal katanya. darah, iya baru sempurna jadi bayi. Lalu disempurnakan gitu. Jadi apa mau yang dibahas di situ ke arah supaya jangan sombongnya aja. Iya, karena Gitu. jangan sombongnya aja kita jadi manusia. Cuman dikasih Karena kita peringatan. diciptain dari air hina gitu Iya. kan. Iya. Ya, tapi ya, kalau di sini kan tadi hukumnya bahwasanya mani itu tidak najis gitu kan. Iya, mungkin najis ya. Kalau dibilang hina mah ya pantas kan begitu ya 5. Iya. Iya. Sehingga mengingat kita jangan sampai sombong gitu. Iya, buat ngingetin kita maksudnya. Kalau kotoran yang ada di kaki lalat tuh, ya kita Nemplok nemplok di sholat. Nemplok juga Iya. kita gitu. Itu di maaf, di maaf. Oh, di maaf. Iya, ya. di maaf. Karena ada sengaja kali gitu ya. Iya, bukan nggak sengaja ya, tapi nggak sengaja emang yang nggak sengaja orang ladar. Cuma kita lagi sholat gini nih. Iya, Mendelok ini. lalat, Ini juga najis. nyamuk ya, di maaf. Jadi bisa dimaaf itu ya. Atau dimaklum gitu. Sudah ya. Mana ting? Udah. Udah. Iya. Kita tutup dengan baca doa kapal termajis. Apa belum bubar ini? Ntar aja dah bacanya. Ya alhamdulillah ya. Baca doa kapal termajis dulu bubar semuanya majisnya. Belum bubar, belum ketahlilan. Ya terima kasih lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.